Assalamualaikum, apa kabar Bolos? Senang sekali saya Idami dapat kembali menemani Anda di Lobby Belajar Lebih Memahami. Lobby kali ini merupakan kerjasama antara Arek TV dengan DPRD Kota Surabaya. Dan tema lobby kita hari ini adalah Wajah Dunia Pendidikan Kota Surabaya. Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber, tapi sebelumnya kita akan menyaksikan dulu cuplikan yang satu ini. Upaya penguatan sumber daya manusia SDM pendidikan, baik siswa, pendidik, maupun pihak yang terlibat di dalamnya, menjadi salah satu konsentrasi Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi selama memimpin Kota Surabaya, Jawa Timur. Berbagai kebijakan yang menyentuh orang tua, siswa, dan guru diambil. Bahkan, berbagai intervensi itu tidak hanya menyasar sekolah negeri, melainkan juga lembaga swasta, mulai jenjang pendidikan anak usia dini atau PAUD, SD atau MI, SMP atau MTS, serta pendidikan kesetaraan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS Jawa Timur, Indeks Pembangunan Manusia IPM Kota Surabaya pada tahun 2022 menjadi yang tertinggi di provinsi ini. Angkanya terus meningkat sejak tahun 2020. Pada tahun 2020 tercatat sebesar 82,23, tahun 2021 menjadi 82,31, kemudian pada tahun 2022 mencapai 82,74. Nilai ini menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia di Kota Pahlawan berada pada kelompok status kategori sangat tinggi. Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah Kota Surabaya membutuhkan keterlibatan semua elemen. Salah satu elemen yang dilibatkan untuk mengatasi persoalan dunia pendidikan di Surabaya adalah perguruan tinggi. Para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta dilibatkan untuk menjadi pengajar muda dan melakukan pendampingan dari sisi akademis dan non-akademis siswa. Pada peluncuran program Surabaya Mengajar PSM yang dihadiri Sekretaris Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi Dikti Ristek, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kemendikbud Ristek ini, terdapat 1.072 mahasiswa dari 23 perguruan tinggi yang terlibat. Kesejahteraan pendidik tidak luput dari perhatian Wali Kota. Tahun 2022, pemberian honor atau jasa pelayanan guru pendidikan anak usia dini atau PAUD menyasar kepada 4.350 tenaga pendidik pos PAUD terpadu PPT. Kemudian tenaga pendidik TK, Balai RW sebanyak 774 orang dan tenaga pendidik TK, KB, TPA sebanyak 6.000 orang. Cuplikan tentang tema lobby kita hari ini. Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Beliau adalah anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Ibu Juliana Evawati SHMKN yang sering dipanggil dengan Ning Juliana. Assalamualaikum, apa kabar Ibu? Waalaikumsalam, Mbak. Sehat-sehat ya? Alhamdulillahirobbilalamin. Cantik seperti biasanya. Masya Allah, sama seperti Mami. Oke, terima kasih. Baik, kita akan membahas tentang wajah dunia pendidikan Kota Surabaya. Wow, dunia pendidikan ya. Nah, pendidikan Kota Surabaya saat ini jelang PPDB seperti apa nih? Wajah dunia pendidikan saat ini menjelang PPDB, khususnya kita tetap berupaya supaya PPDB di tahun ini lancar dan tidak ada kendala apapun untuk seluruh masyarakat ataupun peserta didik di Kota Surabaya ini, tidak ada yang sampai tidak sekolah. Itu pasti menjadi target kita pada setiap tahunnya. Tetapi pada tahun ini ada yang berbeda, yang pastinya ada beberapa part untuk pendaftaran di Kota Surabaya gitu. Baik, perbedaannya apa tuh? Perbedaannya tahun ini, kalaupun kita mengenal masih sama ya, seperti yang dikatakan oleh masih sama seperti yang tahun-tahun sebelumnya, bahwa PPDB ataupun pendaftaran sekolah di Kota Surabaya tetap menggunakan jalur zonasi, pasti tetap masih ada. Tetapi di sini jalur zonasi itu dibagi menjadi dua.
Ada 2 tahap untuk jalur zonasi, yaitu yang pastinya zonasi yang terdekat dan juga zonasi di tingkat kecamatan, seperti itu. Boleh diinformasikan lebih detail nih, terdekat itu durasi dan jangkauannya, lingkupnya itu seberapa ya? Pastinya kalaupun dibilang jangkauannya ini apakah maksimal berapa gitu kan ya. Pastinya jangkauan dan kuota rombel yang ada di sana itu pasti disesuaikan. Nah, begitu pula untuk jarak kecamatannya adalah sekecamatan. Jadi tidak ada itu halangan untuk yang namanya kita lihat apakah ini jaraknya sampai 3 kilo, 4 kilo. Itu pastinya kita lihat bahwa di daerah kecamatan tersebut itu pastinya yang paling ujung daripada kecamatan tersebut. Iya. Nah, kita tahu sendiri bahwa persoalan zonasi ini setiap tahun menjadi problem, betul ya? Nah, Betul. di mana terkadang di suatu daerah ini memang jaraknya tidak dekat dengan sekolah. Nah, ini yang Betul. menjadi masalah. Jadi mau tidak mau orang tua menyekolahkannya itu di swasta. Nah, untuk problem yang seperti ini untuk tahun ini gimana nih? Menyekolahkannya di swasta. Di kota Surabaya sudah jalan, insya Allah kalau tidak salah sudah jalan untuk tahun ketiga ini. Itu adalah beasiswa untuk anak-anak yang tidak mampu bersekolah di swasta. Nah, di situ masyarakat kota Surabaya tidak perlu khawatir untuk yang saya ini jauh dari sekolah negeri, tetapi dekat dengan sekolah swasta. Nah, di situ mereka pasti memikirkan bahwa nanti kalau saya sekolah swasta pasti biayanya besar. Nah, di kota Surabaya itu ada yang namanya kita punya beasiswa untuk bersekolah di sekolah swasta. Nah, ini juga tidak perlu menjadi halangan untuk masyarakat di kota Surabaya untuk menempuh pembelajaran di tingkat SMA. Berarti tidak masalah ya buat teman-teman bukan ya, menjadi buat masalah. adik-adik ya yang istilahnya jauh dari sekolah negeri, sekarang juga bisa bersekolah di swasta dengan mendapatkan beasiswa. Wow, Betul. luar biasa, Surabaya hebat. Iya dong, pastinya. Oke, lanjut untuk jalur MBR seperti apa ya untuk pendidikan dunia pendidikan sekarang nih? Oke, kita mengenal dulu yang namanya MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. Saat ini kota Surabaya sudah menghapuskan yang namanya MBR atau masyarakat berpenghasilan rendah. Kita mengenalnya dengan gamis ataupun pramis sekarang. Yaitu adanya di jalur afirmasi, ya adanya jalur afirmasi ini di situ adanya gamis ataupun pramis, yaitu keluarga miskin dan juga pramiskin di kota Surabaya. Nah, itu kalaupun kita lihat apakah beda dengan MBR, pastinya yang dulu MBR saat ini ada yang sudah dihapuskan, sudah lulus daripada MBR. Karena memang indikator daripada keluarga miskin dan juga pramiskin ini pastinya sudah tercantum dalam Perwali juga bahwa seperti apa keluarga miskin dan juga pramiskin di kota Surabaya. Baik, nah ini untuk anggaran pendidikan sendiri dari APBD ini berapa persen? Dan Pastinya, kalau untuk beasiswanya sendiri dari anggaran itu berapa persennya nih? Oke. Kita katakan di kota Surabaya di seluruh daerah mewajibkan untuk anggaran pendidikan pasti 20% ya. Nah, di kota Surabaya pun itu lebih daripada 20% diperuntukkan untuk pendidikan di kota Surabaya. Untuk di kota Surabaya sendiri yang tadi disampaikan untuk beasiswa, jadi di kota Surabaya ini kita menggunakan yang namanya CSR yang memang dapat dipergunakan untuk bidang pendidikan untuk masyarakat di kota Surabaya. Jadi di mana adanya CSR ini dapat kita kumpulkan dan di situ nanti perbantuan yang diberikan dari sekolah swasta pun itu juga diberikan kepada masyarakat di kota Surabaya. Oke, jadi cukup merata ya. Iya dong. Selain itu juga yang pastinya CSR ini diperuntukkan untuk warga yang benar-benar tidak mampu ataupun gamis dan berarti beda ya, ada perbedaan dengan yang tadi MBR ya? Oh, sebenarnya gini Mbak, kalau dikatakan MBR itu apakah sama dengan gamis ataupun pramis, ini lebih kepada indikatornya ini berbeda. Jadi kalaupun dulu MBR itu sangat banyak sekali dan setelah disurvei, setelah di outreach itu dilihat bahwa ini juga ternyata
indikatornya juga tidak sesuai dengan apa yang sudah kita rancang bersama, maka di situ kami pun melihat bahwa oh berarti ini sudah lulus daripada keluarga miskin. Apakah juga tidak sesuainya itu dengan tujuannya, ya Neng? Tidak sesuainya itu bukan tujuan, jadi kepada indikator memang orangnya. Jadi tujuan perbantuan ini kita memberikan bantuan kepada masyarakat, pastinya masa orang sudah mampu harus kita berikan bantuan. Siapa sih orang yang mau dikatakan sebagai orang keluarga miskin, kan tidak ada yang mau sebenarnya. Tetapi kalau memang dia adalah masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan, maka kita pun tidak boleh menutup mata. Dan apakah di Surabaya ini sudah tuntas? Belum, bahkan masih banyak. Tetapi apakah sama dengan yang tahun sebelumnya? Tidak, pastinya berbeda. Dengan ada indikator baru ini, maka kita di sini juga menyampaikan indikator baru ini bukan menyulitkan masyarakat, tapi lebih kepada kita memilah kembali mana masyarakat yang benar-benar kemiskinannya itu ekstrim, mana yang miskin dan juga mana yang pra-miskin atau hampir miskin, seperti itu. Berarti nanti diinginkan tujuannya adalah tepat sasaran, semakin tepat sasaran untuk beasiswanya Betul, sendiri. Betul ya? Betul. Baik, kita akan lanjut usai jeda ya. Siap. Baik, Bolo jangan kemana-mana, usai jeda pariwara berikut ini, Lobby masih akan kembali. Tetaplah bersama kami. Terima kasih, kita kembali di Lobby Bolo. Baik, nah kita membahas tentang ini Neng. Jadi tentang sasaran penerima program beasiswa pemuda. Jadi masih terkait dengan beasiswa, dan kita tahu bahwa beberapa tahun ini Surabaya mengadakan program beasiswa pemuda tangguh. Nah, boleh diinformasikan tentang beasiswa pemuda tangguh, Neng? Beasiswa pemuda tangguh ini diperuntukkan untuk masyarakat di Kota Surabaya, khususnya yang ada di tingkat SMA, SMK. Ini masyarakat yang ber-KTP KK Kota Surabaya. Di mana di Kota Surabaya ini saat ini kita tidak bisa menutup mata, banyak sekali masyarakat yang membutuhkan. Itu di tingkat SMA dan SMK, mereka selalu kesulitan untuk membayar SPP dan kebutuhan yang lain untuk di tingkat SMA. Tetapi memang SMA dan SMK ini bukanlah daripada pertanggungjawaban daripada pemerintah Kota Surabaya, tetapi karena mereka ini adalah warga Kota Surabaya, maka kita tidak bisa menutup mata. Mereka memang adalah masyarakat yang membutuhkan untuk hal tersebut. Jadi untuk di Kota Surabaya sendiri, pemerintah Kota Surabaya bersama kami juga kemarin menggagas supaya bagaimana sih supaya SMA dan SMK di Kota Surabaya ini dapat kita berikan bantuan yang sesuai, dan juga mereka ini dikarenakan adalah warga Kota Surabaya. Berarti khusus pemuda SMA dan SMK. Betul ya. Nah, untuk berapa besar anggaran yang disiapkan beasiswa pemuda tangguh ini sendiri? Jadi gini, kemarin sebelumnya di periode pertama untuk yang mengenai beasiswa pemuda tangguh ini ada di dalam bidang kami, tetapi yang saat ini masuk ke dalam kesejahteraan rakyat ya, di bidang Kesra, yang dimana kalau dikatakan anggarannya kalau nggak salah kurang lebih itu untuk kita agak kurang ini ya Mbak ya, tapi kisaran ya mungkin sekitar 10 per tahun, 10-an gitu. Oke. Nah, ini untuk beasiswa pemuda tangguh sendiri seperti apa pelaksanaannya? Pelaksanaannya sampai saat ini itu yang pastinya apa sih yang didapatkan oleh masyarakat di Kota Surabaya, yaitu mereka yang pastinya mendapatkan insentif dari pemerintah Kota Surabaya, yaitu per bulannya mereka mendapatkan Rp200.000, yang dimana nantinya dimasukkan ke dalam tabungannya mereka masing-masing. Bagaimana pelaksanaannya sampai saat ini? Alhamdulillah kemarin per tanggal 28 Mei itu barusan saja ditutup untuk pendaftaran yang terakhir. Kuota kita insya Allah kalau nggak salah dalam tahun ini adalah sekitar 10.000 orang.
Nah, cuman untuk sampai saat ini kita masih belum tahu apakah sudah terpenuhi semua ataupun belum, karena masih namanya juga beasiswa itu kan gini ya. Jadi kelas 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kalaupun mereka ternyata di kelas 12-nya sudah lulus, bisa diperuntukkan untuk yang kelas 10. Jadi ini adalah data yang fluktuatif, data yang selalu berjalan, dan kita tidak bisa data yang selalu mengalir. Kita tidak bisa apakah ini sekian enggak. Jadi setiap bulannya, di setiap per semesternya pasti akan Karena ada berubah, perubahan. karena update ya. Karena Jadi terus update berubah. data. Betul. Iya, oke. Nah, kalau untuk sebagai anggota Komisi D yang membidangi kesejahteraan masyarakat, menilai apakah program ini sudah tepat sasaran selama beberapa waktu ini berjalan? Oke, kalau dikatakan tepat sasaran, alhamdulillah yang saya lihat sudah tepat. Tetapi memang masih belum maksimal untuk yang namanya sosialisasinya. Karena masyarakat di Kota Surabaya banyak sekali yang masih belum tahu bahwa adanya program yang luar biasa ini. Maka harapannya ke depan, program ini bagus apabila disosialisasikan dengan maksimal. Tetapi program ini akan kurang maksimal atau kurang sampai kepada masyarakat dan juga hasilnya jadinya mubazir kalau kita tidak memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat. Harapannya ke depan kami berharap supaya nantinya program yang luar biasa ini jangan sampai mereka ini tidak mengetahui, khususnya warga Kota Surabaya. Nanti ke depannya kita harapkan kuota yang sudah disediakan itu bahkan dimaksimalkan, bahkan kalaupun kurang, apa salahnya kalau memang mereka membutuhkan. Iya. Nah, berbicara tentang promosi begitu ya. Nah, ini mumpung lagi berbicara tentang beasiswa pemuda. Nah, untuk skema pendaftarannya sendiri itu seperti apa? Mungkin kadang masyarakat masih belum paham ini caranya bagaimana sih, begitu. Mungkin bisa disampaikan. Betul. Jadi gini, saya kalau manggil sobat bolo gitu ya. boleh. Jadi gini, masyarakat Kota Surabaya ini semuanya itu pastinya pendaftarannya secara online. Semuanya apapun itu kita daftarkan secara online, dan di sini juga kami berharap masyarakat Kota Surabaya juga harus kita bijak dalam berdigitalisasi, maka gunakanlah literasi digital ini dengan sebaik-baiknya. Maka dengan itu kita harapkan nantinya ke depan pendaftaran apapun di Kota Surabaya pasti secara online. Maka dengan ini nanti harus juga stay tune di seluruh laman ataupun di seluruh sosial media yang ada di Kota Surabaya. Begitu pula saya pun sebenarnya di sosial media saya juga menampilkan, itu juga dapat diakses oleh seluruh masyarakat di Kota Surabaya gitu. Nah, mumpung di sini jadi Bolo bisa mempelajari detail bagaimana mulai dari cara mendaftarkannya dan apa saja yang nanti bisa didapatkan, itu melalui bisa disimak di Beasiswa Pemuda Surabaya, dan itu tinggal klik aja udah dapat semua informasinya. Itu untuk yang SMA Mbak, jadi beasiswa pemuda tangguh.surabaya.go.id kalau nggak salah. Oke. Dan sudah dapat di situ semuanya ya, semua informasi. Oke. Nah, untuk bagaimana pengawasannya sendiri agar untuk meminimalisir terjadi penyalahgunaan ya? Oke, meminimalisir penyalahgunaan itu kita gunakan semuanya adalah direct kepada anak-anaknya langsung, yaitu penggunaannya adalah langsung dengan tabungannya. Dan itu tidak menggunakan ATM, semuanya harus diambil langsung ke banknya. Jadi supaya nantinya memang benar-benar anaknya lah yang mengambil dan dana tersebut digunakan untuk anak tersebut. Gitu. Iya, jadi saya teringat dana pensiun ya. Iya kan harus langsung. Betul. Pemuda ini kan sehat-sehat ya, jadi bisa lah tanpa ada kendala. Tanpa ada kendala. Oke. Nah, ini untuk kendala di lapangan sendiri. Ngomong-ngomong tentang kendala ya, nah, kendala dalam pelaksanaan di lapangan ini secara umum biasanya tentang apa nih? Kendalanya sebenarnya gini, karena memang namanya beasiswa pemuda tangguh ini tidak bisa kita double beasiswa. Jadi kalau pun sudah masyarakat ini mendapatkan beasiswa yang lain, maka tidak bisa mendapatkan beasiswa yang dari pemerintah Kota Surabaya, dikarenakan supaya kita semuanya sama rasa dan sama rata. Nah, di sini kendalanya adalah terkadang yang sudah mendapatkan mengatakan belum mendapatkan, itu kendalanya. Terus selain itu juga kendala yang lain adalah mereka juga
kendala di lapangan adalah mereka kan tidak hanya mendapatkan namanya insentif itu ya Mbak ya, tetapi mereka juga mendapatkan seragam, nah inilah yang terkadang kendalanya adalah waktu. Terkadang waktunya yang sangat lama untuk pendistribusian dan lain-lain, ini juga menjadi kendala yang sampai saat ini pun masih banyak sekali masyarakat yang juga belum mendapatkan apa yang seharusnya didapatkan. Oke, jadi pendistribusian untuk ininya ya. Betul. Mungkin Dan kadang kendalanya juga tidak hanya misalnya harusnya mereka per bulan, ini nggak dirapel beberapa bulan seperti itu. Itu kendalanya seperti itu aja. Cuman untuk kendala yang lain saya rasa sudah lebih baik, tetapi juga pasti masih ada koreksi-koreksi yang harus kita perbaiki. Iya. Untuk beasiswa pemuda tangguh ini sendiri sudah berjalan berapa lama dan kira-kira mau sampai kapan? Baru 1 kali kemarin ya, per tahun kemarin, dan ini tahun ini juga dilaksanakan lagi. Kalau dikatakan sampai kapan, jika memang dibutuhkan untuk masyarakat Kota Surabaya dan memang kebermanfaatannya ini nanti adalah untuk penerus daripada warga Kota Surabaya, pemuda di Kota Surabaya, it's okay. Kita akan melakukan terus supaya memang masyarakat Kota Surabaya tidak ada yang kesulitan dalam pembayaran di sekolah, khususnya tingkat SMA dan SMK. Ada wacana Neng Juliana ada untuk ini sudah beasiswa SMA dan SMK. Mungkin ke depan untuk mahasiswa sudah ada. Di ya? Kota Surabaya ini tidak hanya beasiswa untuk SMA dan SMK, tetapi beasiswa untuk kuliah pun sudah. Kita akan bahas itu usai jeda. Oke. Baik, boleh jangan kemana-mana. Usai jeda pariwara berikut ini, Lobby masih akan kembali. Tetaplah bersama kami. Kita kembali di Lobby bersama dengan narasumber kita, Neng Juliana, anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya. Baik, kembali lagi. Jadi beasiswa pemuda tangguh untuk mahasiswa dan mahasiswi. Wah, lebih menarik lagi nih ya, nggak cuma SMA sama SMK. Berarti bisa ya, dalam artian kadang seseorang yang memiliki pendapatan yang kurang mungkin bercita-cita anaknya bisa sekolah gitu sampai ke jenjang kuliah. Nah ini ternyata tidak hanya sebuah wacana ya, tetapi bisa bisa diwujudkan. Betul. Boleh diinformasikan tentang itu nih? Oke, di Kota Surabaya ini adanya beasiswa, kita bilang itu beasiswa untuk anak kuliahan ya. Jadi kita namanya nanti itu mereka di sini yang pastinya adalah warga Kota Surabaya, wajib warga Kota Surabaya, ber-KTP Surabaya, kuliahnya di Kota Surabaya. Nah, kita bekerja sama dengan 10 universitas dan institut yang ada di Kota Surabaya, yang dimana ini semuanya harus sekolah negeri yang pastinya ya, karena ini dari pemerintah. Jadi untuk bekerja sama dengan universitas negeri yang ada di Kota Surabaya pun ini ada 10 universitas yang sudah bekerja sama. Semuanya ini pasti ada persyaratannya. Yang namanya beasiswa nggak mungkin dong nggak ada persyaratannya. Apakah sulit? Saya rasa ini adalah persyaratan yang paling mudah untuk seluruh beasiswa yang pernah saya tahu. Dimana di situ adalah persyaratannya cukup menjadi KTP Surabaya dan juga IPK-nya 3. Gitu. Nah, apakah ada persyaratan lain? Ada beberapa persyaratan lain yang dimana memang itu secara administratif. Nah, selain itu juga tidak terdaftar pada beasiswa yang lain. Iya. Apa saja yang didapatkan? Yang pastinya semesterannya pastinya sudah ditanggungkan oleh pemerintah Kota Surabaya. Terus selain itu juga selanjutnya untuk yang per bulannya apakah mendapatkan seperti yang SMA tadi? Pastinya mendapatkan, yaitu sebesar Rp500.000. Apakah itu kecil? Pastinya sudah cukup untuk di daerah Kota Surabaya. Pastinya itu sudah sangat membantu adik-adik yang ingin mencapai cita-citanya, ingin bersekolah, ingin belajar hingga tingkat yang lebih tinggi begitu. Baik, berbicara tadi tentang sudah bulanannya istilahnya sudah dibayar begitu ya untuk sekolahnya plus dapat uang saku. Betul. Uang bensin
Jadi nggak ada alasan nggak bisa nyampe karena nggak punya uang buat beli bensin. Nggak ada alasan untuk tidak bersekolah, tidak alasan untuk tidak kuliah. Betul, Capailah betul. cita-cita kalian setinggi Nah, langit. tadi berbicara dengan syarat IP 3, berarti Iya. itu memang harus sudah Terdaftar. posisinya sudah kuliah. Oh enggak. Jadi untuk yang misalnya dia baru lulus SMA nih ya Mbak ya, terus dia dia dinyatakan masuk nih ke dalam salah satu universitas yang Udah itu, keterima nih. dan dia memang benar-benar yang dari yang misalnya kan ini pasti kita pembantuannya untuk yang tidak Yang mampu dibutuhkan, ya, yang yang membutuhkan kan. membutuhkan. Nah, itu nanti juga bisa dia mendaftarkan dirinya, saya tidak mampu, saya masuk ke kuliah ini, saya diterima secara apa misalnya jalur jalurnya kan banyak sekali ya, SNMPTN dan lain-lain itu kan banyak sekali. Itu juga pastinya kita juga pasti perhitungkan untuk hal itu. Jadi itu pasti untuk yang belum masuk pun itu juga bisa mendapatkan Bisa ya. beasiswa tersebut. Jadi yang belum masuk pun ataupun yang sudah masuk pun bisa. Betul. Asal, Asal belum maksimalnya mendapatkan- nanti di semester 5 karena di 5, 6, 7 gitu kan. Jadi kalau udah lebih daripada 7 kan biasanya jadinya beasiswa abadi ya Oke. gitu. Nah, ini ngomong-ngomong tentang berapa lamanya nih? Ini apakah sampai lulusnya atau hanya Sampai setahun? lulus. Oh, sampai lulus. Waduh, Bolo, udah enak banget loh ya. Jadi nggak ada alasan buat Nggak ada kuliah, alasan, ya. betul. Jadi berjuanglah untuk diterima di universitas negeri dan ajukan untuk beasiswa pemuda tangguh. Iya. Wah, Dan daftarnya secara online juga, Mbak. ya. Ini di Sama, bsmart.surabaya.go.id. Beda dengan yang tadi yaitu pemuda tangguh. Kalau yang sekarang bsmart besmart.surabaya.go.id. Mungkin nanti ditampilin ya sama teman-teman. Boleh. Baik. Kalau untuk sejauh ini, apakah sama sudah berjalan setahun sama dengan yang tadi SMP? Sudah jalan untuk dari tahun lalu dan juga nantinya di tahun ini juga sudah ada, tetapi insya Allah nanti akan ada pembukaan kembali karena pasti sudah ada yang lulus ya. Jadi sama seperti SMA tadi bahwa itu akan bergulir dan berjalan seperti biasanya. Jadi yang lulus terus yang jatahnya yang udah lulus terus nanti bisa ke yang baru masuk gitu. Dan tinggalnya itu aja Mbak Ami, sorry. Tidak hanya itu saja, jadi untuk masyarakat yang memang dia profesi seperti mungkin mau jadi apoteker, terus yang bidan dan juga perawat, itu kan biasanya mereka harus ada namanya kuliah kuliah profesi. Nah, itu juga ditanggungkan oleh kita dan itu juga bisa mendapatkan beasiswa. Bisa, ya. Iya, dan jurusannya jangan salah, jurusannya semua jurusan yang ada di universitas tersebut. Termasuk kedokteran, termasuk kedokteran, Bolo. Jadi nggak cuma wacana kalau cita-citanya jadi dokter ya, nggak kesampaian karena memang nggak ada biaya ya. Iya dong. Oke, Bismillah, yang penting semangat. Oke, baik, kita udah selesai berbicara tentang beasiswanya Ning Juliana. Kita Oke. mau beralih kembali lagi ke pendidikan Surabaya ya, wajah pendidikan Surabaya. Nah, ini kondisi sekolah pemerintahan dalam segi fasilitas, apakah sudah cukup bersaing dengan swasta sejauh ini? Oke, pastinya untuk sarana prasarana kita maksimalkan ya. Apa yang memang kiranya dibutuhkan oleh sekolah tersebut, apa yang kiranya ingin dikembangkan oleh sekolah tersebut, tetapi kembali lagi kepada masing-masing sekolah. Sekolah-sekolah di kota Surabaya ini ada yang memang dia ada yang ingin menjadi unggulannya mengenai bidang apanya. Ada yang dia dalam bidang misalnya sportnya, ada yang bidang mengenai medianya, ada yang juga bidang mungkin saya lebih kepada musiknya. Jadi kita membuka pintu selebar mungkin karena kita merdeka belajar. Kembali lagi apa yang ingin kalian kembangkan, maka itu yang dapat kita support dan mereka juga harus bertanggung jawab atas apa yang mereka inginkan itu tadi. Betul.
Betul. Jadi memang antar sekolah satu dengan yang lain memang tidak sama sesuai Pastinya. dengan apa yang mau dimunculkan begitu ya. Betul, ada Ya. yang mau apa yang mau dimunculkan, apa yang mau dikembangkan, bahkan apakah oh ini ternyata bidang di sini lebih kepada broadcasting, oh bidang yang di sini lebih kepada musik, oh yang ini sport gitu kan. Jadi kita tidak bisa memaksakan bahwa semua sekolah di Kota Surabaya sama, enggak. Tetapi yang pastinya mereka pasti memiliki memiliki keinginan, oke saya ingin mengembangkan ini, karena mungkin kita lihat bahwa zonasi itu pasti melihat daripada warga sekitarnya di sana. Oh warga di sini sepertinya lebih support dan lebih ingin seperti ini. Oke. Jadi salah satu contoh saja mungkin yang di daerah Kenjeran yang dekat pantai itu pastinya berbeda dengan yang di Di tengah tengah kota, kota, seperti itu ya. betul sekali. Tetapi tidak menutup kemungkinan apakah yang di daerah ujung atau pinggiran itu tidak bisa mengembangkan diri seperti yang di tengah kota, tidak menutup kemungkinan. Bahkan ada yang lebih, mereka memanfaatkan yang saat ini terjadi adalah memanfaatkan literasi digital yang sekarang lebih mudah, sosial media. Mereka memanfaatkan dengan mudah, mereka memasarkan sekolahnya, dan akhirnya tidak hanya lingkup kota Surabaya yang tahu, bahkan lingkup daripada luar kota Surabaya itu pun mengetahui Bahkan keberadaan sekolah jangkauannya tersebut. lebih luas ya, Lebih Dek luas, Juliana. Iya, betul. Oke. Nah, berbicara tentang sekolah tadi, nah kita mau membahas tentang pendidiknya ya, yaitu guru. Nah, untuk kualitas tenaga pendidik di Surabaya sendiri untuk saat ini apakah sudah mumpuni menurut standar di dunia pendidikan, atau memang masih perlu ada penambahan seperti itu? Oke, kalau berdasarkan di mana pendidik di Kota Surabaya ini pasti dilakukan uji kompetensi dan juga pasti dilakukan juga setiap beberapa bulan sekali adalah sertifikasi. Kita melihat bahwa kalaupun dikatakan apakah guru di Kota Surabaya ini mengalami kekurangan, yang saya tahu memang masih banyak kurangnya guru di Kota Surabaya. Tetapi kita juga melihat apakah mereka juga dengan keadaan seperti ini mereka menjadi menurun. Ya, kita tidak bisa mengatakan demikian. Yang saya tahu, guru masih mengatasi, tetapi sangat indah sekali jika di Kota Surabaya ini kebutuhan daripada guru yang ada, yang kebutuhan kekurangan daripada guru itu juga dapat dilengkapi, khususnya apalagi kepala sekolah yang masih kurang di Kota Surabaya, dan juga masih guru-guru yang juga masih mungkin merangkap ataupun juga tupoksi-tupoksinya jadinya banyak terbagi-bagi. Betul, jadi double tugas ya. Betul. Karena Tetapi sangat indah jika nantinya kita dapat melengkapi itu, dan akhirnya peserta didik ataupun adik-adik di Kota Surabaya ini mendapatkan perhatian yang lebih dengan adanya guru yang tidak terbagi-bagi tugas. baik, kita break sejenak. Boleh saat lagi Lobby masih akan kembali, tetaplah bersama kami. Kita kembali di Lobi Bolo, tepatnya di gedung DPRD Kota Surabaya. Baik, yang Juliana membahas tentang yang saat ini adalah Merdeka Belajar. Untuk Merdeka Belajar sendiri di Surabaya seperti apa itu? Oke, salah satunya saat ini yang sedang dikembangkan pemerintah Kota Surabaya, kita juga bersama-sama ya, itu adalah kita kemarin bulan lalu, insya Allah kalau nggak salah, di awal bulan lalu itu kita meresmikan yang namanya Rumah Lahir Bung Karno. Di situ kita menyampaikan bahwa ada sebuah animasi yang itu sangat menarik, memperkenalkan bagaimana lahirnya Bung Karno di Kota Surabaya. Nah, di situ kita lihat juga bahwa sebenarnya banyak sekali anak di Kota Surabaya ini yang belum mengenal kenapa sih Surabaya ini dinamakan Kota Pahlawan. Nah, banyak sekali yang tidak tahu, dan bahkan kalaupun kita lihat Gen Z pun saat ini I don't care gitu. Bahkan dia tidak peduli. Tetapi sebenarnya mereka juga ada yang kritis. Kenapa kok Surabaya ini harus dikatakan Kota Pahlawan? Nah, dengan adanya seperti itu, kita pun menggagas bahwa harus adanya pengenalan. Apa sih sebenarnya Kota Pahlawan untuk Kota Surabaya? Apa sih penggagas dan apa sih dasar daripada Kota Surabaya ini dikatakan Kota Pahlawan? Nah, di sini kita buat, saya bilang, jangan hanya dijabarkan sebagai tulisan yang sangat membosankan.
ataupun gambaran yang sangat membosankan, karena sekarang adalah dunia mereka ini visualisasi yang menarik, maka mereka akan melihat. Jika visualisasi tidak menarik, maka mereka akan saya nggak akan tertarik gitu. Swipe gitu kan. Maka dengan itu kita pun mempelajari, kita tidak boleh egois dengan apa yang menurut kita ini benar, tetapi kita tidak melihat nih bahwa saat ini yang sangat menjadi concern mereka atau yang menjadi ketertarikan mereka adalah seperti ini. Jadi sangat jauh berbeda. Kita kolaborasikan dengan apa yang memang dengan ceritanya adalah sejarah, tetapi kita kolaborasikan dengan hal yang menarik untuk dapat dilihat dan ditampilkan kepada mereka. Maka mereka dengan adanya ketertarikannya mereka, disitulah kita dapat mengembangkan dan mengenalkan bagaimana kota Surabaya ini menjadi kota pahlawan. Selain itu juga ini adalah sebagai sensor untuk mereka ya, sensor untuk memorinya mereka. Bagaimana sih Surabaya? Oh, ini ternyata di Surabaya ada yang namanya Tugu Pahlawan, ada yang namanya Bambu Runcing. Itu semua ada sejarahnya. Bahkan saya berharap kalaupun bisa mereka menampilkan nih dengan kalaupun kita memang menggunakan digitalisasi yang luar biasa, handphone mereka ditampilkan dengan adanya gambar bambu runcing, itu langsung menceritakan tentang sejarah kota Surabaya, apa sebenarnya bambu runcing. Bisa ya. Jadi saya yakin dengan teknologi yang luar biasa, maka insya Allah nantinya anak-anak kita, penerus kota Surabaya, penerus bangsa ini juga bisa mempelajari dengan lebih mudah, karena semuanya ini saat ini kita sudah dimudahkan dengan digitalisasi, maka manfaatkanlah digitalisasi untuk mengenalkan sejarah kota Surabaya. Iya, easy touch. Baik, terakhir Neng Juliana, mungkin ada yang mau disampaikan ke Bolo, khususnya Surabaya begitu ya? Silakan. Bolo Surabaya, jangan lupa nantinya kita ini semuanya harus mengenal apa sih tempat tinggal kita, bagaimana sih tempat tinggal kita, dan juga jangan apatis dengan adanya program-program yang ada di kota Surabaya, karena ini yang kita upayakan pastinya untuk warga kota Surabaya, dan yang kita upayakan juga untuk anak-anak dan juga peserta didik di kota Surabaya. Selain itu juga lebih membuka diri dengan apa sih yang ada di sekitar kita, supaya kita juga bisa saling membantu satu sama lain. Baik, terima kasih Neng Juliana sudah hadir menjadi narasumber kami. Walau itu tadi perbincangan kita di lobi dengan tema Wajah Dunia Pendidikan Kota Surabaya bersama dengan narasumber Ibu Juliana Evawati SHMKN, anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di lobi episode mendatang. Saya Ida Ami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, untuk kualitas tenaga pendidik di Surabaya sendiri untuk saat ini apakah sudah mumpuni? Anak-anak kita, penerus kota Surabaya, penerus bangsa ini juga bisa mempelajari dengan lebih mudah, karena semuanya ini saat ini kita sudah dimudahkan dengan digitalisasi, maka manfaatkanlah digitalisasi untuk mengenalkan sejarah kota Surabaya. Arek TV